Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, dan Salam Rahayu. Ibu bapak, sahabat terkasih, kita akan kembali melanjutkan serial kebangsaan. Kali ini kita akan kembali menyoroti maraknya isu kebangkitan komunis atau kebangkitan PKI. Bapak Ibu, mendengar isu kebangkitan komunis dan sedikit-sedikit ramai teriak kebangkitan PKI, saya teringat dengan sebuah pepatah Arab yang berbunyi man ahabba syai'an kastura zikrohu. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan sering-sering menyebutnya atau banyak menyebut namanya. Jangan-jangan orang-orang yang selalu takut dan teriak-teriak isu komunis, mereka sebenarnya orang-orang yang paling mencintai komunis atau PKI itu. Saya sendiri tidak mau jadi komunis dan saya tidak kuat menjadi komunis yang kafir. Karena komunis itu memiliki syahadat from each according to his ability to each according to his need. Artinya, untuk setiap orang diharuskan memberi sesuai dengan kemampuan, dan untuk setiap orang pula akan diberi sesuai dengan kebutuhan. Artinya apa? Jika Anda seorang jenderal misalnya, jika Anda seorang profesor misalnya, sementara Anda hanya memiliki satu orang anak, maka kebesaran Anda itu jangan berharap mendapatkan gaji lebih besar dibanding tukang sapu atau tukang kebun yang anaknya ada 5. Atas dasar itulah, karena saya masih butuh kaya, saya masih butuh duit banyak, saya butuh tabungan, saya butuh mobil dan lain sebagainya, saya tidak mau jadi komunis, karena berat jadi komunis. Apalagi para konglomerat yang biasa hidup mewah, serba ada, serba punya, mereka juga nggak mungkin mampu menjadi komunis. Namun sesungguhnya kalau kita merujuk kepada perjalanan sejarah para nabi, saya ingin mengatakan walaupun mereka bukan teoritisi komunis, walaupun para nabi bukan teoritisi ekonomi, walaupun para nabi bukanlah seorang komunis, PKI dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya dalam hal kepemilikan, dalam hal penguasaan alat-alat produksi untuk meminjam termnya Karl Marx, sesungguhnya mereka sangat mempraktekkan ajaran sosialis. Kenapa? Karena sosialisme itu setelah lahir jauh sebelum Masehi atau sebelum Nabi Isa lahir. Tokoh pendirinya misalnya secara teoris disusun oleh Fabianus Maximus Cuntator. Dia seorang Romawi yang pernah menjadi diktator cukup lama, dan dengan kediktatorannya itulah dia menciptakan satu masyarakat sama rata, sama rasa. Dan teori ini kemudian disebut dengan teori Fabianis. Kenapa saya menyebutkan demikian Bapak Ibu? Karena Al-Quran misalnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad menyebutkan Na'udzubillahi minasyaitonirrajim kaila yakuna dulatan baina agniya'i minkum. Dan hendaklah agar harta itu atau kekayaan itu tidak hanya berputar-putar kepada orang kaya saja. Nah, kalau kita pahami teks ini, makna zakat, mal dan lain sebagainya itu sesungguhnya adalah proses pemerataan dan proses pendistribusian yang adil. Dan itu sesungguhnya ajaran sosialis. Kasus lain misalnya, satu riwayat menyebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah mendenda anaknya sendiri. Abdullah bin Umar didenda karena dia mengembalakan binatang ternaknya atau hewan ternaknya ke tempat penggembalaan umum yang oleh Umar diperuntukkan oleh masyarakat. Atas dasar itulah Abdullah bin Umar didenda oleh ayahnya sendiri. Jadi kalau kita memang tidak ngerti persoalan, sebaiknya tidak perlulah ngomong-ngomong tentang takut kebangkitan komunis, takut kebangkitan PKI dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya bangsa ini juga lahir dari salah satunya kontribusi pemikiran para komunis. Misalnya begini, komunis itu lahir dari pengajian atau lingkarnya Serikat Islam yang didirikan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Umar Cokro Aminoto itu awalnya adalah dia memperbaharui Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Haji Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Islam itu dalam rangka memproteksi pedagang-pedagang pribumi dari serbuan pedagang-pedagang monopolis dari Cina, dari Arab, dan dari India. Oleh karena itu, untuk memproteksi perdagangan pribumi dibuatlah Serikat Dagang Islam. Dan
proteksi atas pedagang kecil itu hanya ada dalam teori sosialisme komunis atau sosialisme marxis dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dalam teori kapitalisme tidak ada proteksi atas pedagang kecil. Seluruh subsidi dicabut, seluruh yang namanya bantuan-bantuan sosial dikurangi. Mereka para kapitalis menggunakan teori ekonomi lokomotif. Ketika lokomotifnya sudah jalan, maka gerbongnya akan ikut jalan. Atau dengan teori gelas, di mana orang-orang kaya itu akan terus mengisi gelasnya. Nanti kalau gelasnya penuh, airnya akan melimpah sendiri. Tapi masalahnya dalam dunia kapitalis saat ini, gelasnya makin diperbesar terus, sehingga tidak akan pernah melimpah kepada orang-orang sekitarnya. Oleh karena itu terlalu pongah mengatakan bahwa seolah-olah negeri ini hanya kontribusi kelompok agama, itu satu oposisi atau satu pemahaman yang bisa menang-menang menurut saya. Karena sekali lagi pendiri bangsa ini adalah ada gagasan nasionalisme, ada gagasan agamisme, dan ada gagasan komunisme, marxis dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian dan maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam.